Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kajian pembahasan materi pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA, IPS, dan Bahasa. Kali ini kita akan memaparkan materi tentang masa kejayaan Islam, di mana nanti kita akan menjelaskan dari masa kejayaan Islam itu ada berbagai macam periodisasi sejarah Islam. Kemudian akan ada juga menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan pada saat itu, dan terakhir adalah bangkitnya kembali peradaban Islam. Nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah, dan kalian untuk mencermati dan bisa menelaah dengan sebaik mungkin dari pemaparan materi bab 5 ini. Baiklah, yang pertama ini ada periodisasi sejarah Islam yang menurut Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek. Ini membagi sejarah Islam ke dalam beberapa periode. Yang pertama adalah ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. Adapun periode klasik itu sekitar 650 sampai 1250. Kemudian periode klasik ini juga merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Ada fase ekspansi atau integrasi, dan ada fase disintegrasi. Fase ekspansi dan integrasi itu sekitar terjadi 650 sampai 1000. Kemudian fase disintegrasi sekitar dari tahun 1000 sampai kepada 1250. Nah, itu dari periode yang pertama adalah periode klasik. Yang kedua ada periode pertengahan sekitar 1250 sampai 1800. Nah, periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran, di mana pada saat itu Islam mengalami kemunduran dan dibagi dua fase, ada fase kemunduran dan ada fase munculnya 3 kerajaan besar. Nah, yang pertama fase kemunduran itu sekitar terjadi tahun 1250 tahun sampai 1500 Masehi, dan fase munculnya ketiga kerajaan besar itu 1500 sampai 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan di tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan namun kemunduran ini terjadi di zaman kemunduran ada 1700 dan 1800. Yang ketiga adalah periode modern, di mana periode modern ini disebut juga periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya berbagai macam atau beberapa dari pembaharuan Islam. Periode modern ini terjadi mulai 1800 dan sampai sekarang. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu perkembangan Islam atau sejarah perkembangan Islam di periode modern. Sementara yang periode pertengahan dan periode klasik kita tidak bahas. Nah, kita akan bahas tentang periode modern saja yang terjadi dari tahun 1800 sampai sekarang. Dan banyak lahirnya beberapa tokoh-tokoh pembaruan Islam di dunia, dan bahkan ini sampai ke Indonesia dari hasil karya-karyanya itu. Baiklah, yang pertama di periode modern yang terjadi sekitar 1800 sampai sekarang ini, tokoh pembaruan yang lahir pada saat itu atau yang datang pada saat itu adalah yang pertama Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini hidup di dunia dari mulai 980 sampai 1037 Masehi. Biografi dari Ibnu Sina ini adalah nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Al-Isyana dekat Bukhara, dan wafat dimakamkan di Hamazam. Nah, beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, dan ilmu-ilmu Islam dalam hukum, juga teologi Islam, dan juga beliau belajar tentang ilmu kedokteran. Dan bahkan pada usia beliau 17 tahun ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani
Nuh bin Mansur pada saat itu. Nah, beberapa hasil karya dari Ibnu Sina ini menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang paling terkenal pada saat itu adalah Al-Qanun fi At-Tibb, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Syifa atau ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, ini tokoh pembaruan di periode modern, sehingga Islam itu mengalami kemajuan pada saat itu. Kemudian yang kedua dari tokoh pembaruan Islam itu ada Al-Farabi, tahun 872 sampai 950. Nah, ini nama lengkap beliau adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tahdan atau Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi atau Transoxania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau ini keturunan dari negara Turki, dan Al-Farabi ini menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, ilmu musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam dan teologi, serta astronomi. Dan di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul ini disebut Pemikiran tentang Penduduk Negara Utama, atau nama bukunya disebut Al-Mujamah wa Al-Fadilah. Nah, ini salah satu karya dari Al-Farabi. Sehingga tapi yang paling terkenal dari Al-Farabi itu adalah ilmu matematikanya atau ilmu tentang eksaknya. Nah, ini juga yang menunjang bagi kita sebagai tokoh pembaruan Islam pada saat itu. Selanjutnya dari tokoh pembaruan Islam ada Al-Ghazali, tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus atau Iran Utara pada tahun 450 tahun Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, ya artinya hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Dan beliau belajar di Madrasah Imam Al-Zuwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari halayak ramai dengan tujuan beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasyawuf selama 10 tahun di Damaskus, atau yang sekarang itu Yerusalem, bahkan sampai ke Mekah, ke Madinah dan Tus. Ya, adapun jasa-jasa beliau itu terhadap umat Islam dalam tokoh pembarunya sangatlah banyak sekali. Ya, di antaranya memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besar pada madrasah itu. Yang kedua, beliau juga mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, ya, atau calon ahli fuqaha, dan menulis berbagai macam karangan sampai 288 buah hasil karya mengenai semuanya tasawuf, teologi, filsafat, logika dan fikih. Dan ada hasil karya yang paling terkenal dari Al-Ghazali itu yang sering kita gunakan dan sekarang kita lihat adalah satu kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, di mana kitab itu membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat juga beliau menulis berbagai macam kitab, di antaranya adalah Tuhfah Al-Falasifah. Kemudian ada juga Hujatul Islam. Nah, ini sebagai gelar bagi Al-Ghazali karena berbagai kepintaran dan keilmuannya yang banyak, dan sehingga bisa mempengaruhi dalam pembaruan Islam pada saat itu. Selanjutnya tokoh pembaruan Islam yaitu Ibnu Rushd dari tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova yang sekarang disebut dengan Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh
ya, atau Maroko kalau sekarang pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu fikih, ilmu kalam, kemudian sastra Arab, matematik juga, fisika, astronomi, kedokteran dan filsafatnya. Dan karya-karya beliau antara lain banyak sekali. Di situ ada kitab Bidayatul Mujtahid atau kitab yang membahas tentang fikih. Nah, ini adalah karya Ibnu Rus. Kemudian Kuliatul fi Atib, ya, tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa pada saat itu. Kemudian masih ada lagi beberapa karya-karya beliau yang tidak tersebutkan di sini, tetapi memang Ibnu Rus ini adalah sangatlah cerdas dengan keilmuan, dengan ketawaduannya, dan ini juga akan menjadikan contoh bagi kita untuk lebih maju lagi dalam bidang berbagai macam ilmu. Jangan sampai hanya satu ilmu saja yang kita pelajari, tetapi berbagai macam ilmu harus kita kuasai agar Islam ini lebih maju melalui beberapa tokoh Islam, tokoh pembaharuan, dan sampai nanti Islam ini akan menjadi agama Islam yang lebih maju, nomor 1 di dunia. Nah, bagi kalian mudah-mudahan bisa melihat kepada biografi para tokoh pembaharuan Islam yang dijadikan sebagai motivasi bagi kalian agar belajar atau mencari ilmu dan mempelajari ilmu itu lebih giat lagi, daripada nanti kita tertinggal dari zaman ilmu yang begitu banyak pada saat ini. Ketika kita pas merasakan dan membutuhkan ilmu itu kita tidak mampu, maka kita akan menyesal yang sungguh sangat menyesal. Nah, ini saja pembahasan materi kita tentang kemajuan Islam pada masa kejayaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kalian bisa mengulang-ulang kembali dari video ini agar bisa hafal atau bisa memahami beberapa tokoh-tokoh pembaharuan Islam ini. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.